wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana dhunuba sallallahu wa anallaha yaghfir wadana amwati wa amwatul muslimin. Sallallahu Asyad bin Hajimidi Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaqabbalu minhum bi'illahum al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat afiat, panjang umur, dan lalu berikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan lalu dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada hadis yang kita baca pada minggu yang lalu, untuk kita baca kembali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atimur ruku'a wasujuda awal ladhi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri idha raka'tum wa idha sajadtum rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah ruku kalian dan sujud kalian demi zat yang aku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian sujud dan ketika kalian ruku. Hadis yang kedua, tolong diikutin kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang kedua ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji ahlul Yaman. Atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman. Yaman adalah negara yang dari dulu namanya Yaman. Sekarang jadi ibaratnya Republik Yaman. Telah datang pada kalian penduduk Yaman hum araku afidatan. Mereka itu adalah memiliki rikoh, kelembutan hati yang luar biasa. Artinya menerima nasihat, mauidhah yang mudah merasuk dalam hati mereka. Wa aliyanu quluban, hati mereka itu penuh dengan musamahah, artinya pemaaf. Kenapa Rasulullah SAW memuji ahli Yaman? Karena Yaman itu Islam masuk tanpa ada peperangan. Islam masuk dengan damai.
Sehingga dikatakan al-iman Yamani. Mau iman, imannya orang Yaman. Mau hikmah, maka hikmahnya orang Yaman. Sehingga Yaman ini memiliki keistimewaan juga doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa doanya beliau? Doanya beliau khusus untuk kedua negara, yaitu Syam dan juga negara Yaman. Didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Arti kedua, negeri ini ibaratnya memiliki hubungan erat, persaudaraan yang luar biasa. Yang namanya Syam itu ya, tahu Syam nggak? Bukan paman Syam ya. Syam itu ibaratnya Palestina ya, Urdun, terus apa namanya, enggak, Iran nggak masuk. Syria. Iya, itu namanya Syam, yang memang sudah dikunjungi, sudah masuk. Syam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang wahyu pun Rasulullah melakukan perniagaan ke Syam dengan harta milik pada waktu itu adalah Khadijah, berdagang, sehingga Sayyidatina Khadijah itu mempercayai Nabi kita Muhammad SAW gitu. Karena Sayyidatina Khadijah itu tertarik kepada Nabi SAW dari segi apanya? Kejujuran Nabi Muhammad, sehingga datang dengan membawa laba yang banyak, artinya keuntungan yang besar. Jadi Yaman ini juga setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, terjadilah khilafah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu ada namanya sebutannya dalam sejarah, nama Ahlul Riddah. Ahlul Riddah itu artinya orang yang murtad. Kenapa murtad? Artinya mereka tidak membayar zakat, mencegah zakat. Kok bisa orang mencegah zakat? Kalau dulu membayar zakat pada zaman Nabi, kok bisa terjadi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq mereka mencegah zakat? Karena ayatnya di situ adalah hitabnya kepada Nabi kita Muhammad, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Artinya ambillah, khudh mufrad artinya tunggal, hitabnya kepada Nabi Muhammad, ambil min amwalihim daripada harta orang kaya, sedekah artinya zakat, di mana zakat itu tutahhiruhum akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim wa shalli alaihim artinya shalli, doakan mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi hiburan, arti penenang buat hati mereka. Nah, setelah Rasul SAW meninggal, orang mau mengambil zakat, siapa kamu ibarat mengambil zakat?
dari utusan khalifah. Dulu yang ngutus adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara penduduk yang ada di Yaman itu adalah namanya negeri ataupun muhafadzah, itu artinya provinsi, ya, Hadramut. Itu datang ke situ utusan, ya, pasukan yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar sih. Di antara mereka adalah orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar. Mereka semuanya sampailah di lembah namanya, kalau sekarang sebutnya Heleh, ya, Maulah Hela. Makanya kalau ada habaib bahasanya Maulah Hela. Ya karena dia lahirnya di situ, Apa itu Maulah Hela? Karena di situ kan diikat kuda-kuda pasukannya Sayyidina Abu Bakar sih. Ya di lembah itu. Kan ada kan turunan Sada Balawi, masanya Maulah Hela. Ya artinya dia berasal dari situ, dari lembah itu. Nah, didapati orang di situ itu di balik khususnya Tarim itu ada di tempatnya di Tarim. Mereka nggak ada yang murtad, nggak ada yang mencegah zakat, semuanya samina wa ta'ala. Bahkan mereka itu bergabung dengan pasukan Sayyidina Abu Bakar sih memerangi ahlu riddah, dan ada yang gugur di Yaman itu, artinya di Tarim itu sahabat yang tadinya mereka adalah ahlul Badar, orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar, meninggal di situ. Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar senang, ya. Sayyidina Abu Bakar bahagia melihat orang-orang Yaman itu memang dari dulunya Islam masuk dalam peperangan dan mereka adalah orang-orang yang taat. Beliau mendoakan penduduk Yaman itu, Allahumma barik fi ma'iha wa ulamaiha wa auliyaiha, agar Yaman itu diberkahi airnya, diberkahi ulamanya dan para auliyanya. Jadi semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Bakar, tumbuhnya para aulia itu bagaikan rumput-rumput, ya. Yang tadinya gersang disiram hujan, tumbuhlah rumput-rumput yang hijau. Artinya banyaknya para aulia dan para ulama. Ya, di Yaman itu air banyak, walaupun dia hanya sekali aja satu tahun hujan. Ya hujannya nggak kayak seperti kita, hujannya banyak ya. Hujannya itu cuma ya kalau kayak kita mah kayak gerimis lah ya, lebat dikit doang. Terkadang ada juga yang lebat cuma sebentar. Air itu banyak di tanah ya, besar ibaratnya. Nah itu keberkahan dari doanya Sayyidina Abu Bakar sih. Kalau di di Najd ataupun di Saudi, di mana itu nggak ada air kalau bukan karena air Zam-Zam. Tapi di Yaman air berlimpah. Itu adalah keberkahan yang terus tidak akan terputus berkat doanya Sayyidina Abu Bakar sih, dan juga keberkahan dan berkat doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah namanya berkah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan umur. Nah ini keberkahan umur nih, kayak kita begini nih, kita berlalu sehari atau semalam kecuali kita membaca Al-Quran, namanya berkah umur. Berkah umur itu kalau kita duduk bersama-sama nih dalam
tawajuh kepada Allah. Orang belajar ya tawajuh, sedang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan umur itu apabila kita menyambung silah hubungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hubungan kita kepada Nabi, kita umatnya. Hubungan kita kepada syariatnya, kita adalah penuntut ilmunya. Hubungan kita kepada mahabbahnya, ya, cintaan pada beliau, kita selalu baca maulid. Baca maulid malam apa tuh? Malam Rabu ataupun malam bukan malam Minggu. Nah, dengan senang hati dan bahagia kita banyak-banyak bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya keberkahan umur. Allahumma ij'al khaira a'mali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami ini adalah penghujungnya. Itu doa Nabi SAW. Wa khair ayami yawma liqa'ik. Sebaik-baik hari itu adalah aku di hari aku mau berjumpa denganmu. Artinya sebaik-baik hari kita itu mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari kita akan berbuat baik mau berjumpa dengan Allah kalau kita nggak memikirkan waktu dan umur kita duduk di tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah acuan kita untuk selalu hadir di majelis dan mau belajar, karena kita punya tadi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga keberkahan umur itu apabila kita mendermakan, mengeluarkan sekuat tenaga kita dan kemampuan kita untuk membantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu apa ya? Ini bantu nih, bantu syariatnya. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran, ajarin. Yang bisa ngajar, yang nggak bisa itu membantu Nabi Muhammad SAW. Sekuat tenaga kita, semampunya kita. Ya. Dia punya program yang baik untuk kemaslahatan majelis anggota, kita lakukan bersama-sama, walaupun bentuknya apa? Bentuknya mungkin ya tafakur alam, menghibur jiwa kita, diri kita akan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tarwihun nufus, artinya kita menghibur diri ya. Ya Bang Muslim ya? Jangan ditoy gini be, ngatin PTW gitu lah, gerah. Lihat yang hijau-hijau kayak bukit kemarin, punya saudara, ya nggak? Wah, punya saudara ternyata enak banget tempatnya. Ada kabut, ya nggak? Pagi pagi, cuma tinggi banget naiknya. Kapan kesana lagi Bang? Ngomong doang sama Gadi, kayaknya dia kapok dia. Naga doang ini. Ya, agar apa? Agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah, rubah suasana. Kalau kita sujud baik, di masjid baik, ya malah malah kaku tajirnya. Artinya nikmati nih. Ya, Allah katakan ardullahil wasi'ah. Ya, ardullah artinya bumi Allah itu luas, fatu hajiru. Jelajahi silakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan pada kita, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu ya, kita dimuliakan iman oleh Allah, tambahkan iman kita. Dimuliakan dengan Islam, Allah tambahkan iman Islam. Allah berikan kepada kita umur, mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal Ilahana ya ilahana yassir lana Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana ya Allah fi dunya wal akhirah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allah. Walhamdulillah.